kita lanjutkan ke contoh soal yang terakhir, contoh soal yang keempat. Suatu perusahaan ingin pindah kantor dan akan mengangkut barang-barangnya yang terdiri dari 480 kardus dan 352 peti dengan menyewa dua jenis kendaraan, yaitu mobil bak dan truk. Mobil bak dapat mengangkut paling sedikit 40 kardus dan 16 peti, sedangkan truk dapat mengangkut paling sedikit 30 kardus dan 32 peti. Jika sewa untuk mobil bak itu Rp100.000 dan truk itu Rp150.000 untuk sekali jalan, biaya minimum untuk mengangkut barang-barang tersebut adalah. Oke, jadi di sini ada suatu perusahaan gitu ya, akan pindah, terus dia mau mengangkut barang-barang yang terdiri dari 480 kardus dan 352 peti. Terus untuk mengangkut barang-barang tadi mereka menyewa dua jenis kendaraan, mobil dan truk gitu. Mobil bak dapat mengangkut paling sedikit 40 kardus dan 16 peti, sedangkan truk dapat mengangkut paling sedikit 30 kardus dan 32 peti. Jika sewa mobil baknya Rp100.000 dan truk Rp150.000 untuk sekali jalan, biaya minimumnya adalah. Jadi yang ditanya biaya minimum. Jadi fungsi program linear itu nggak harus selalu mencari keuntungan maksimum, ya bisa juga untuk mencari biaya minimum kayak gitu. Jadi mengurangi pengeluaran kayak gitu ya. Oke, kita jawab. Kita bikin dulu model matematikanya. Oke, sekarang kita misalin dulu siapa yang harus X, siapa yang harus Y. Caranya gini. Ini nih, dia kan berbicara tentang sewa ya. Berarti ini kan nanti dia adalah fungsi objektifnya ini. Mobil bak 100.000 dan truk 150.000. Berarti dia kan menyebut mobil bak terbuka ini dan truk, berarti yang menjadi subjeknya itu adalah si jenis kendaraannya tadi, bukan si kardus dan peti. Gitu ya. Jadi yang jadi X-nya itu adalah mobil bak, yang menjadi Y-nya itu adalah si truk, bukan si kardus dan peti. Gitu cara melihatnya. Oke, sekarang kita lihat nih. Mobil bak gitu ya, dapat mengangkut paling sedikit 40 kardus dan 16 peti. Terus mobil B itu 30 kardus dan 32 peti. Terus totalnya itu kardusnya ada 480, terus petinya ada 325. Sekarang berarti kamu pilih dulu siapa yang mau duluan, kardus atau petinya gitu ya. Misalnya si kardusnya dulu deh. Untuk si mobil bak ini kardusnya 40 kardus, berarti 40X. Sedangkan untuk si truk itu kardusnya ada 30, berarti dia 30Y. Total kardusnya adalah 480. Berarti karena dia paling sedikit gitu ya. Oke. Karena dia menyebut di sini ya. Mobil bak dapat mengangkut paling sedikit. Berarti dia bukan kurang dari. Berarti dia lebih dari 480. Oke, kita coret nolnya, berarti sisa 4X ditambah 3Y lebih dari 48. Ini nggak bisa dikecilin ya, PB nya nggak ada. Sama yang kedua, berarti ini kan si kardus tadi ya, dia berbicara tentang kardus. Selanjutnya adalah si petinya. Untuk mobil bak itu untuk truk ini si kardus dan peti. Terus untuk mobil bak petinya tuh 16 peti. Terus untuk si truk itu ada 32 peti. Berarti di sini 16X ditambah 32Y lebih dari 352. Gitu ya. Jadi kalau mengangkat barang itu harus lebih gitu ya. Jangan kurang. Kalau kurang dari beban angkutnya berarti kan ketinggalan barang yang mau diangkut, logikanya gitu. Makanya dia pakai tanda lebih dari kayak gitu. Jangan kurang dari. Kalau kurang dari berarti kamu ngangkut barangnya ketinggalan, bersisa kayak gitu artinya. Logikanya tuh kayak gitu. Ini kita coba bagi 4 ya. Berarti ini kalau dibagi 4 bisa, ini bagi 4 bisa. Sekarang 325-nya apakah bisa dibagi 4?
352 kita bagi 4, berarti di sini 8. 32 lagi 8 lagi, berarti bisa ya. Bagi 4 berarti 4x, bagi 4 berarti 8y, bagi 4 tadi berarti 88. Kecilin lagi, bagi 4 lagi berarti sisa x. 2y lebih dari bagi 4 berarti 22. Udah, ini nggak bisa lagi. Nice. Terus diikuti oleh syarat. Syaratnya x lebih dari 0, y lebih dari 0. Lalu fungsi objektifnya. Fungsi objektif itu si f x, y, berarti dia harga sewanya tadi. Harga sewanya untuk si ini yang bak, ini yang truk. Berarti 100.000 x ditambah 150.000 y, gitu ya. Oke. Kita cari dulu titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Ingat ya, hati-hati menentukan tanda pertidaksamaan ya. Kalau tanda pertidaksamaannya ini salah, itu akan berhubungan ke gambar, lalu gambarnya akan berhubungan dengan daerah himpunan penyelesaian, dan selanjutnya akhirnya jadi salah, kayak gitu ya. Harus dibaca dengan teliti soalnya, kayak gitu ya. Oke. Di sini ya, titik potong. Terhadap sumbu x dan sumbu y. Yang pertama untuk si 4x tambah 3y lebih dari 48. Kalau x-nya yang 0 kita tutup nih, berarti sisa 3y. Ya kan? Kita tutup, sisa 3y sama dengan 48. Berarti y 48 bagi 3. 48 kita bagi 3. 1, 3, 18, 6. Ya kan? Terus kalau x-nya yang 0, kenapa nih ada koma di sini? Sorry ya. Kalau y-nya yang 0, maksudnya y-nya yang 0, berarti ini kita tutup. Berarti sisa 4x sama dengan 48. 48 bagi 4 berarti 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2. 12 berarti ya. Oke. Sekarang arah arsirannya. Kalau kalian substitusi, kalian ganti nih x dengan y-nya jadi 0, kan otomatis nih ruas kirinya jadi 0. 0 lebih dari 48 itu kan pernyataan yang salah, ya kan? Terus karena pernyataannya salah, maka arah arsirannya itu mengarah ke titik 0,0. Jangan menjauhi, gitu ya. Kalau menjauhi itu berarti pernyataannya benar. Tapi karena pernyataannya tadi salah, ya kan, 0 lebih dari 48 kan pernyataan yang salah. Maka arah arsirannya itu mengarah ke titik 0,0, turun ke bawah dia nanti. Oke. Lalu yang kedua, itu ada x plus 2y lebih dari 22. X-nya yang 0, berarti 2y sama dengan 22. Berarti y 22 bagi 2, sisa 11. Sekarang gantian y-nya yang 0, berarti x-nya otomatis menjadi 22. Arah arsirannya juga. Nah, ini otomatis ya, ruas kiri pasti 0. 0 lebih dari 22 itu pernyataan yang salah. Berarti arah arsirannya juga mengarah ke titik 0,0. Oke. Nah, siap untuk digambar ya. Oke. Sumbunya sudah jadi di sini Ibu bikin kelipatan 2 ya. Oke. Sekarang untuk yang pertama di sini 0,16 dan 12,0 ya. Bentar. Oh, ininya dulu. Lupa lagi. Syarat. Jadi ini kita share dulu. Oke.
12,16 itu berarti letaknya ada di sini ya. Lalu 12,0 itu ada di sini. Satu kan? Oke. Tadi ini namanya adalah 4x plus 3y. 4x plus 3y lebih dari 48. Kan? Oke. Arah arsirannya itu mengarah ke titik 0,0. Ya, ke titik 0,0. Jadi arah arsirannya tuh ke bawah, jangan ke atas. Kalau ke atas dia menjauhi. Jadi turun ke bawah gini. Oke? Good. Terus 0,11 berarti ada di sini. Sini ya. Di 0,11. Dan 22,0 berarti ada di sini. Oke. Titiknya adalah x plus 2y. Kebalik. X plus 2y lebih dari 22. Oke. Arah arsirannya juga mengarah ke titik 0,0 ya, berarti dia turun ke bawah. Ini dari sini ya. Turun ke bawah. Oke, lalu HP-nya yang mana? HP-nya ya di sini. Daerah yang kosong ini. HP. Ya, jadi HP-nya itu adalah daerah yang kosong ini. Sampai sini. Nah, lalu daerah HP-nya itu dibatasi oleh titik ini. 1 2 3. 3 aja titiknya. Ya kan, karena dia terbuka di sebelah sininya. Jadi misalnya di sini tuh titik A. Ini tuh titik B. Sebenarnya titik C itu udah kelihatan ya di sini ya. 6,8 titik C-nya. Tapi kalau mau meyakinkan si C-nya itu adalah memang dia 6,8, bisa pakai eliminasi dan substitusi. Kita coba langsung di sini ya. Tadi dia 4x ditambah 3y sama dengan 48. X ditambah 2y sama dengan 22. Oke. Kalau mau si x nya yang mau dihilangkan berarti dikali 4. Atasnya 1, bawahnya 4. 4x 3y 48, karena atasnya semua kali 1, bawahnya semua kali 4. 4x 8y 88. Supaya 4x nya ini habis kita kurangin, jangan ditambah. 3 kurang 8 berarti negatif 5. 48 kurang 88 berarti minus. 8 kurang 8 0. 8 kurang 4 4. Berarti y negatif 40 bagi negatif 5, berarti hasilnya jadi positif 8 ya. Masukkan nih, mau persamaan 1 atau persamaan 2 terserah. Ke persamaan 2 misalnya ke x tambah 2y sama dengan 22. Kita ganti y nya, ganti nih y nya. Berarti x ditambah 2 dikali 8. Berarti x ditambah 16 sama dengan 22. Berarti 22 dikurangi 16. X nya adalah 6. Ya kan? Berarti titik C nya itu adalah 6,8. Ya kan? Pas kan? Ini titiknya. Enggak. Ini. Cuman tadi kalau mau memastikan bisa pakai eliminasi substitusi kok. Gitu ya. Jadi supaya pasti nih, oh apakah titik C nya tuh memang 6,8. Kalau sesuai gambar sih memang 6,8, tapi kalau kamu mau memastikannya bisa pakai cara ini ya. Oke, selanjutnya tinggal kita substitusi ke fungsi objektifnya. Kita masukkan ke fungsi objektifnya dulu ya. Oke, step terakhir adalah memasukkan titik-titik tadi ke fungsi objektifnya. Ini fungsi objektifnya yang kita ambil dari harga sewa dari dua jenis kendaraan tadi.
Kita mulai dari titik A. Titik A tuh yang di sini, ya kan? Nih yang di pojok sini. 0,16. Oke. 0,16 berarti kita fokusnya di Y saja, karena yang punya titik yang ada nilainya itu si Y-nya gitu ya. Berarti di sini 150.000 kita kali dengan 16. Berarti 16 kali 15 aja ya. 6 kali 5 30, 0 3 5 1 8. Di sini 6, sini 1. 0 14 1 2 40. Itu kan 16 kali 15. Nolnya kita tambahin nih 4. 1 2 3 4. Baru kasih titik. 3 2.400.000 ya. Selanjutnya titik yang B. Titik B itu yang di sini ya. Karena HP-nya kan bagian luar ya. Titik B itu 22,0. 22,0 berarti kita fokusnya ke X-nya saja. Berarti 100.000 kita kali dengan 22 berarti 2.200.000 ya. Oke, yang C 6,8. Berarti 100.000-nya dikali dengan 6, terus 150.000-nya dikali dengan 8. Berarti ini jadi 600.000 ya kan. 15 kali 8. 8 kali 5 40, 0 simpan 4. 8 kali 1 8 tambah 4 12. Tambahin nolnya 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nah, 600 kalau ditambahin 1.200.000 berarti jadi 1.800.000 ya. Oke. Jadi pertanyaannya adalah yang menghasilkan harga sewanya itu jadi minimum kayak gitu ya. Kita baca dulu deh soalnya. Nah, ini kita baca ulang lagi soalnya. Jadi di sini biaya minimum untuk mengangkut barang-barang tersebut. Jadi bukan biaya maksimumnya. Kalau kita mau mengeluarkan uang itu kan pasti kita cari yang minimum, bukan yang maksimum. Tapi kalau pendapatan, penghasilan baru yang maksimum kayak gitu kan. Jadi kalau biaya pengeluaran itu biasanya dia yang minimum yang dicari. Nah, sekarang dari 3 pilihan tadi kita cari yang paling kecil kayak gitu karena dia minimum. Nah, jadi dari ini tadi dari ketiga pilihan ini yang minimum itu yang 1.800.000 gitu kan. Nah, oke. Jadi yang ini yang diambil nih karena dia minimum. Jadi biaya minimumnya adalah 1.800.000 rupiah. Kalau ditanya berapa mobil boxnya harus bolak-balik, itu berarti si X-nya 6, berarti si mobil boxnya itu 6 kali bolak-balik, terus si truknya itu 8 kali bolak-balik gitu ya. Kalau yang ditanya si kendaraannya kayak gitu ya, berapa kali dia harus bolak-balik. Tapi kalau yang ditanya cuma biaya minimum berarti langsung diambil nilai-nilainya aja. Ya, tinggal dipilih nilai-nilainya yang kamu perlukan, apakah dia maksimum atau dia minimum. Ya. Oke, cukup sekian dulu. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya.